Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tema 8. Pada tema 8 ini kita akan membahas tentang bumiku. Pada tema 8 ini materi kita yaitu tentang puisi dan prosa. Nah, sebelum kita lanjutkan materi ini secara detail, kita bandingkan terlebih dahulu yuk apa itu puisi dan prosa. Berikut yaitu perbandingan karakteristik puisi dan prosa. Puisi adalah karangan yang ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah. Dalam puisi, kalian akan menemukan diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam menyusun puisi. Oleh karena itu, meskipun puisi itu singkat, tetapi mempunyai makna yang luas dan dalam. Selanjutnya yaitu karakteristik prosa. Prosa adalah karangan biasa berbentuk paragraf-paragraf dengan bahasa yang runtut dan jelas. Menurut isinya, prosa terdiri atas prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Ayo kita jabarkan satu persatu. Prosa fiksi yaitu berupa cerita rekaan atau khayalan dari pengarang. Isi prosa fiksi tidak sepenuhnya berdasarkan fakta. Prosa fiksi berbentuk cerita pendek, novel, dan dongeng. Sedangkan prosa non-fiksi adalah karangan yang tidak berdasarkan khayalan pengarang tetapi berisi informasi faktual. Contoh prosa non-fiksi adalah artikel, tajuk rencana, atau biografi. Untuk lebih jelasnya, berikut teacher jelaskan secara detail karakteristik puisi dan prosa. Yang pertama yaitu karakteristik puisi. Karakteristik puisi yang pertama yaitu bersifat bebas, baik bentuk tipografi maupun isinya, yaitu bait, larik, dan rima. Karakteristik yang kedua yaitu bersifat imajinatif atau khayalan pengarang. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu ambiguitas atau memberikan banyak penafsiran dan menggunakan diksi atau pilihan kata tertentu. Selanjutnya yaitu karakteristik prosa. Masih ingat ya, prosa dibagi menjadi dua, prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Yang pertama kita bahas dulu karakteristik prosa fiksi. Yang pertama yaitu dongeng. Teman-teman pasti sudah tahu apa itu dongeng. Dongeng yaitu bercerita tentang khayalan-khayalan masyarakat pada zaman dahulu. Dongeng masih dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mitos,
bercerita tentang hal-hal gaib. Contohnya seperti cerita Ratu Pantai Selatan. Dongeng yang kedua yaitu legenda. Legenda itu bercerita tentang sejarah atau asal mula terjadinya sesuatu. Contohnya yaitu legenda asal mula terjadinya Tangkuban Perahu. Dongeng yang ketiga yaitu fabel. Fabel itu bercerita tentang kisah yang tokohnya adalah hewan. Contohnya yaitu cerita Si Kancil dan Buaya. Dongeng yang keempat yaitu sage, yaitu bercerita tentang kisah pahlawan, keberanian, atau kisah kesaktian. Contohnya yaitu kisah Calon Arang. Untuk dongeng yang kelima yaitu jenaka. Jenaka itu yaitu cerita yang tujuannya untuk melucu atau humor. Contohnya yaitu dongeng Abu Nawas. Karakteristik yang kedua yaitu novel. Apa itu novel? Novel adalah cerita yang panjang tentang kehidupan. Contohnya yaitu novel Laskar Pelangi, Sang Pemimpi. Nah, salah satu contoh novel Laskar Pelangi sudah ada filmnya ya, teman-teman udah pernah lihat belum? Nah, untuk karakteristik yang ketiga yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang menceritakan sebagian kecil dari kisah pelaku utamanya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik prosa non-fiksi. Karakteristik prosa non-fiksi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu artikel. Artikel itu adalah karangan yang berisi uraian. Karakteristik yang kedua yaitu tajuk rencana. Tajuk rencana adalah karangan yang bersifat argumentatif yang ditulis oleh redaktur media massa mengenai hal-hal yang faktual. Karakteristik yang ketiga yaitu riwayat atau biasa kita kenal dengan biografi, yaitu bercerita tentang kisah hidup orang atau biasanya tokoh terkenal atau tokoh yang menginspirasi. Lanjut bagian B yaitu mengidentifikasi isi puisi dan prosa. Nah, kita mulai dari identifikasi puisi dulu ya. Teman-teman coba lihat puisi di bawah ini. Bumi rumahku, karya Ratu. Bumiku yang indah nan subur, bumiku yang gagah nan luas. Betapa agungnya Tuhan menatamu. Ucapan syukur mana lagi yang harus kulimpahkan. Bumi rumahku, bumi naunganku. Dengan segenap jiwa dan raga, aku akan selalu melindungimu dari perbuatan orang-orang tak bertanggung jawab. Hatiku tidak sejernih mata airmu. Pikiranku tidak seluas bentangan hutan dan bukit. Tetapi kami semua bersatu berupaya menjaga kelestarianmu. Ya Tuhan, tiada lagi doa yang kuucapkan selain sehatnya dan makmurnya bumi ini, agar manusia senantiasa melangsungkan hidup tanpa adanya bencana. Nah, dari puisi tadi, ayo kita identifikasi satu persatu. Puisi tersebut merupakan puisi jenis baru, artinya bebas atau tidak terikat pada aturan pada jumlah bait, larik, serta rima. Dalam puisi tersebut ada 4 bait. Coba kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, dan 4. Yang tiap baitnya terdiri atas 4 larik. Teman-teman coba dihitung, ada 4 ya. Rima yang digunakan pada puisi tersebut
bebas. Untuk makna puisi tersebut adalah bumi sebagai tempat tinggalku. Sedangkan untuk pesan yang disampaikan pada puisi tersebut adalah kita harus senantiasa mensyukuri dan menjaga kelestarian bumi sebagai ciptaan Tuhan. Lanjut yang kedua, mengidentifikasi isi prosa. Prosa berikut yaitu berjudul tentang aku, mereka, dan bumi. Hari ini aku berangkat ke sekolah. Seperti biasanya, aku berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan umum. Jarak rumah dan sekolahku sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya saja tidak dapat diperkirakan waktu perjalanannya. Hal ini disebabkan jalanannya yang kecil, melewati pasar, serta melewati beberapa lampu merah. Terkadang cepat, terkadang lama karena macet. Namun, setiap hari pula aku sangat bahagia dan bersyukur tinggal di bumi ini. Setiap hari aku bertemu dengan mereka, yaitu orang-orang yang memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga. Banyak hal positif yang dapat aku ambil dari orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang naik kendaraan umum bersamaku. Dari mereka, aku dapat belajar cara bersikap rendah hati, tidak egois, dan kerja keras. Selalu ada cerita di setiap hari yang aku lewati bersama mereka. Dari mulai cerita lucu, jengkel, haru, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang sudah aku dapat dari orang-orang tersebut. Berkat mereka, aku selalu punya cerita yang dapat aku bagikan kepada teman-temanku. Tidak pernah bosan untuk selalu melihat keberagaman yang ada di muka bumi ini. Selalu indah dan nyata itu yang aku rasakan sampai saat ini di bumi. Terima kasih bumiku. Nah, prosa tersebut dapat dikategorikan sebagai cerpen atau cerita pendek. Cerita tersebut memiliki tema rasa syukur tokoh aku di dalam cerita itu yang tinggal di bumi. Tokoh yang disebutkan dalam cerita yaitu aku dan memiliki sifat bersyukur, ceria, dan senang berbagi cerita kepada teman-temannya. Latar dalam cerita tersebut adalah di dalam kendaraan umum. Nah, sekarang pesan yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki sampai saat ini. Usai sudah pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan apa yang teacher sampaikan tadi dapat dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar ya. Siapkan diri untuk menghadapi ujian sekolah nanti. Dan yang terpenting, selalu jaga kesehatan, terapkan 3M, patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir dan kita bisa setiap hari tatap muka di sekolah. Kira akhiri sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.